Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan eksekusi bangunan yang berada di kawasan daerah aliran Sungai Limboto. Langkah ini ditempuh sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013. Menindaklanjuti hasil pengawasan tahun 2021 terkait adanya temuan pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan daerah aliran sungai Das Limboto, tim gabungan dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional bersama Balai Wilayah Sungai, Satpol PP, serta pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melaksanakan eksekusi bangunan tempat usaha yang berlokasi di Desa Botumo Putih, Kecamatan Tibawa. Menurut Koordinator Penegakan Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Muhammad Iksan, eksekusi bangunan tempat usaha ini dilakukan karena menyalahi aturan pemanfaatan ruang terhadap garis sempadan sungai. Menemukan indikasi pelanggaran kurang lebih 90. Setelah diidentifikasi oleh teman-teman pemerintah daerah dan tim pelaksana kami, ternyata di tahun 2022 menjadi 43 lokasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah yang seperti ini, dan kebetulan ini pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap sempadan sungai, di mana sempadan sungai di sini ini hasil kesepakatan dan di dalam Perda itu ditetapkan 50 meter dari sungai. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Herianto Kodai menjelaskan, mulanya terdapat 72 pelanggaran sesuai hasil audit Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun setelah diidentifikasi, jumlah pelanggaran menjadi 43 kasus. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kembali hingga menjadi 6 pelanggaran, di mana salah satunya harus dilakukan pembongkaran atau eksekusi bangunan. Herianto menambahkan, sebelumnya tim juga sudah melayangkan surat peringatan kepada para pemilik bangunan yang menyalahi aturan. Ada kurang lebih 72 pelanggaran yang ada di Kabupaten Gorontalo sesuai dengan hasil audit dari Kementerian ATR, kemudian telah diverifikasi, kemudian diidentifikasi lagi sehingga jadi 43. Nah, dari 43 ini sudah dilakukan SP1, kemudian diidentifikasi lagi sehingga tinggal 6, dan dari 6 jenis pelanggaran itu 5 sanksi administrasi berupa SP1 sampai SP2. Kemudian yang 1 adalah sampai dengan pembongkaran. Kepala Desa Botumo Putih yang juga menjadi perwakilan keluarga pemilik bangunan, Sartono Rahim, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya penegakan aturan yang dilakukan. Namun, Sartono berharap sosialisasi terkait penegakan aturan menyangkut pemanfaatan ruang kawasan daerah aliran sungai lebih dioptimalkan, sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama di kemudian hari. Saya sangat mengapresiasi, tetapi saya juga berharap ketika melakukan pembongkaran seperti ini, ketika ada larangan-larangan di tempat-tempat tertentu, kiranya harapan kami pemerintah desa ada sosialisasi sebelumnya. Karena kalau cuma melihat di lokasi seperti sempadan sungai, sempadan jalan, paling tidak dari batas desa saya ini banyak warga saya adanya di bantaran sungai. Sehingganya saya tidak menolak, tetapi saya berharap jangan juga kalau seperti yang Bapak sampaikan harusnya ini dibongkar semua. Saya berharap jangan dibongkar semua ini, karena juga ini bermanfaat untuk warga di sini. Ketika terjadi banjir, luapan air tertahan dengan pagar ini, Pak. Sehingganya saya berharap sampaikan ke kami ketika ada lahan-lahan atau kawasan tertentu yang tidak bisa ada aktivitas apa-apa di situ. Herni Tanango, Indra Uno, TVRI Gorontalo.